umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi hajat-hajatnya, Allah berkahi seluruh harapannya, perjuangannya dimenangkan oleh Allah fi din wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat yang insyaallah kehadiran kita sedari awal suratul Yasin, tahlil, tahmid, tasbih yang kita baca dan taksiskan untuk almarhum juga menjadi keberkahan buat kita semua yang hadir di tempat, dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya, diberkahi oleh Allah semua kehadirannya, diampuni oleh Allah dosanya, disembuhkan oleh Allah penyakitnya, disehatkan dan diberkahi urusan hidupnya fi din wa dunia wal akhirah. Dan juga secara taksis kepada keluarga besar sahibul musibah, orang tua kita, kedua kita, almarhum al-maghfurlah Haji Usman ibn Haji Sari bin Kotong, yang pada malam hari ini Allah telah angkat arwah beliau di hari ke-7 kepulangannya. Semoga Allah jadikan kubur almarhum raudhah min riyadil jannah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya bil ma'i wal bardi wal thalaj, Allah jadikan kuburnya bin nadratin nabiyina Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allah ampuni semua dosanya, Allah berkahi semua amalnya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua keluarga besar daripada almarhum orang tua kita Haji Usman bin Haji Sari, mudah-mudahan yang ditinggalkan semoga Allah jadikan orang-orang yang saleh-salehah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah jadikan dengan hikmah pulangnya almarhum semoga menjadi sebuah amal yang semakin kembali ditingkatkan dalam seluruh amal ibadahnya, dan ditaksiskan juga untuk paling agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung, junjungan Nabi kita, kekasih kita, Nabiyuna wa nabiyukum Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, salawatu Rabbi wa salam alaih, kepada beliau juga kepada seluruh ahlul bait, keluarga, sahabat, dan kita semua pengikutnya yang insyaallah dikumpulkan tahta liwa'i gadan yaumil qiyamah ma'an Nabi Mustafa Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, mengambil tabarukan saja saya Al-Bagir menyampaikan hikmah daripada malam hari ini setelah 50 menit. Tadi Al-Bagir menyampaikan tinggal 10 menit. Saudara, ya, kalau kelamaan nanti keburu nasi uduk, keburu jadi rengginang. Saudara, tabarukan saja. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat dihidupkan sampai dimatikan oleh Allah dalam keadaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar, nikmat terluhur yang Allah berikan kepada kita. Namun perlu diingat bahwasanya hidup yang ada dalam dunia ini adalah sebuah titipan yang sewaktu-waktu kita semua suka, tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang sehat, yang muda, yang tua, yang salat, yang tidak pernah salat, yang beribadah, yang tidak pernah beribadah, yang mau beramal, yang tidak pernah mau beramal, yang suka ke masjid, yang tidak suka ke masjid, yang dekat dengan ulama, yang jauh dari ulama, yang hadir di dalam majlis-majlis dan jauh daripada majlis-majlis, maka semua akan pasti dipanggil oleh Allah. Maka selaku umat Islam yang beriman, kita semua mesti sadar. Allah Ta'ala Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi, ma aqalla haya wa ma tadri nafsun madza tadri bukan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu jam berapakah, di bumi manakah, saat apakah kalian semua akan dipanggil olehku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku umat Islam yang beriman, kita nggak boleh takut mati, saudara. Karena kematian itu pasti datang kepada kita. Namun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang perlu kita khawatirkan,
yang perlu kita persiapkan. Saat apa besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir saat apa saat besok kita dipanggil oleh Allah? Salat 5 waktu kita sedari bujang, sedari gadis sampai hari ini pernah kita tinggal, belum sempat kita qada. Dan belum pernah kita bertobat. Pernahkah kita mengingat, menyadari saat apa besok kita dipanggil oleh Allah? Bahkan puasa Ramadan yang sebentar lagi datang untuk kita, pernah kita tinggalkan puasa tersebut dari bujang, dari gadis sampai hari ini belum sempat kita qada. Berapa banyak maksiat, berapa banyak mungkarat, berapa banyak muharramat, berapa banyak semua perkara-perkara yang kita selama ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala dan belum pernah kita bertobat kepada Allah. Saudara hadirin jamaah Majlis Khatamut Tahlil yang dirahmati oleh Allah. Almarhum Al-Maula Haji Utsman bin Haji Sari yang malam hari ini daripada pulangnya almarhum rahmatullah di hari ke-7 ini saudara, mengajak dan menggambarkan sebuah hikmah buat kita semua yang hadir, bahwasanya kullu bakin fasayubka, kata Rasulullah. Kullu bakin fasayubka. Dengar-dengar baik-baik ini saudara, jangan teledor, kata Rasulullah. Kullu bakin fasayubka, wa kullu na'in fasayun'a, wa kullu madhkurin fasayunsa, wa kullu madhkurin fasayufna, wa laysa ghairallah yabqa. Man a'la Allahu a'la. Nabi pesan, Nabi ingetin, nggak boleh teledor kita selaku umat Islam yang beriman, bahwasanya kullu bakin fasayubka. Yang semua pernah kita tangisin, kemarin kita tangisin almarhum. Lalu berapa bulan, berapa tahun yang lalu kita tangisi orang tua kita. Kita tangisi jenazah saudara kita. Kita tangisi orang tua kita. Kita tangisi sahabat-sahabat dekat dan guru-guru kita. Kita tangisi tetangga-tetangga kita. Jangan lupa, kata Rasulullah, kullu bakin fasayubka. Sebentar lagi, kata Rasulullah, anak istrimu, tetanggamu yang ada di rumahmu sebentar lagi juga akan menangis melihat jenazahmu. Saudara, wa kullu na'in fasayun'a, kata Rasulullah. Siapapun yang pernah kalian gotong jenazahnya, kata Rasulullah, tetanggamu, sahabatmu kau gotong jenazahnya, jangan kau lupa, sebentar lagi anak tetanggamu yang akan gotong jenazahmu, kata Rasulullah. Sebentar lagi, kata Rasulullah. Sebentar lagi, saudara. Karena manusia hidup di dunia nggak yang lama. Allah berfirman dalam Al-Quran, afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agna anhum ma kanu yumatta'un. Afara'aita immata'nahum sinin. Ingat, kata Allah SWT, kalian semua yang hidup di dunia nggak ada yang lama. Sinin di sini dalam tafsir diartikan takwir. Betapa pendek singkatnya manusia hidup di dunia, saudara, nggak ada yang lama. 50, 60, 70, top 90 dan ada sahibnya, saudara. Manusia hidup di dunia nggak ada yang lama. Kalau sekarang hari ini kita dapat umur lebih dari 30 tahun, saudara, mungkin ini adalah umur, atau mungkin saudara ini Ramadan, atau mungkin Sya'ban tahun ini jadi Sya'ban Ramadan terakhir buat kita. Atau mungkin besok hari raya Idul Fitri adalah hari raya Idul Fitri terakhir buat kita. Mungkin kita tidak izinkan oleh Allah akan berjumpa lagi di bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Wa kullu madhkurin fasayubka, wa kullu madhkurin fasayunsa, kata Rasulullah. Semua manusia yang kalian kenal, si fulan usahanya banyak, si fulan kontrakannya banyak, si fulan yang kalian sebut, fasayufna, sebentar lagi akan lenyap dari pandangan kalian karena mereka juga akan dipanggil oleh Allah, kata Rasulullah. Wa kullu madhkurin fasayunsa, dan semua yang hidup di dunia pasti akan hilang. Wa laisa ghairal yabqa. Enggak ada yang manusia yang kekal. Enggak ada manusia yang abadi, saudara. Jadi pemimpin pun batasan cuma 5 tahun, saudara. Jadi pejabat negara batasan 5 tahun, hidup di dunia enggak akan kekal. Yang kekal hanya Allah, Rabbuna Rabbul Alamin Jalla wa'ala. Maka saudara jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari ini saudara, kita perlu bersyukur kepada Allah dengan datangnya bulan Sya'ban, datangnya bulan Ramadan, di mana saudara hari ini masih pulang ke rumah, bisa ketemu orang tua. Saudara adalah orang beruntung, kata Rasulullah. Masih bisa mendapatkan kedua tangannya untuk kalian cium dan melihat dan menyaksikan mereka meneteskan air mata, memberi maaf dan ridhonya kepada Anda. Anda orang beruntung, kata Rasulullah.
Lantas bagaimana dengan kita yang pulang dari acara ini? Mungkin dengan datangnya bulan Syaban dan Ramadan, sebentar lagi kita hanya cuma bisa ziarah ke atas pusara-pusara kubur orang tua-tua kita. Kita tak lagi bisa mencium hangat tangannya, saudara. Menyaksikan lembutnya dia mendoakan kita, saudara. Dulu saudara sadar atau tidak sadar saat orang tua kita meninggal, dulu saudara, di mana orang tua kita meninggal, kita ada di sampingnya. Di mana jenazahnya itu kita punya emak, kita punya abah dimandiin, saudara, kita pegangin tuh jenazahnya. Kita usapin jenazahnya, kita bilang, maafin saya. Waktu dimandiin, kita ciumin kepalanya, kita bilang, Bapak, maafin saya. Apa yang terjadi? Bergetar, bergeming, menjawab kita pun tidak, saudara, hari itu. Waktu jenazahnya dibungkus kain kapan, kita pelukin badannya. Kita kata, maafin saya, minta ampun, minta halal, minta ridho, maaf, belum sempat dilengin, maaf. Apa yang terjadi? Dia jawab, saudara, enggak. Dia tidak menjawabnya, saudara. Maafin saya punya, abah saya punya salah, mungkin saya lebih banyak mementingkan kebutuhan hidup rumah tangga saya, istri saya, anak saya dibanding bapak. Minta ampun. Hari itu, saudara, habis sudah. Waktu jenazahnya dibawa ke dalam kubur, kita masih ingat, saudara. Di mana itu jenazah dimasukin ke dalam kubur, kita ikut ke dalam kubur. Kita yang ajarin, kita yang pematin, kita yang pendetu tanahnya, saudara. Habis ditinggal, saudara, hari ini pulang ke rumah, nggak ada lagi, saudara. Nggak ada lagi kamar yang paling terhangat di dunia ini melebihi kamar mak kita. Nggak ada lagi, saudara, ketegasan-ketegasan yang mengingatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, kecuali daripada ketegasan orang tua-tua kita, saudara. Apa yang terjadi? Anda menangis pada hari itu, Anda lupa. Kalau Anda pernah menangis pada hari itu, Anda juga harus sadar, kata Rasulullah, sebentar lagi anak-anak kalian akan melihat kalian dimandikan dan semua mereka menangis. Sebentar lagi saat kalian dikafani, mereka juga akan menangis. Ma yasta'id indallah Rabbur Rahman. Apa yang sudah kita persiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jangan kira mati begitu saja, saudara. Semua pasti akan disoal sama Allah. Semua pasti akan direken sama Allah. Semua pasti akan ditanya oleh Allah. Semua akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah, saudara. Dikata malam, saudara, muria turun hujan rata sampai Makkah Al-Mukarramah. Muria turun hujan rata sampai Makkah. Allah tahu berapa jumlah tetesan hujan yang pernah turun dari Muria sampai Makkah ini, saudara. Kalau kira itu tetesan hujan Allah tahu, jangan tanya lagi tentang berapa banyak dosa maksiat, perkara yang wajib kita tinggalin. Semua diketahui oleh Allah dan kadang meleset. Semua udah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak dosa-dosa kita. Maka saudara, isti'adad liyaumir rahil. Siapkan diri kita. Kita semua akan masuk ke dalam kubur. Semua nggak ada abadi. Semua nggak ada di bawah. Illa amal, illa auladun saleh. Maka saudara, kalau bertanya tentang musibah, bukan negeri ini, saudara. Datangnya musibah dengan kecurangan pemilu, bukan, saudara. Musibah terbesar saat ini adalah apabila kalian hidup berumah tangga dan kalian biarkan anak-anakmu meninggalkan sholat, kau tutup mata. Anak-anakmu membuka aurat, kau tutup mata. Anak-anakmu tidak mengenal ilmu agama, kau tutup mata. Itulah musibah terbesar bagi negeri kita, saudara. Maka sadar, saudara, kita semua harus tahu bahwasanya semua bakal disoal, bakal ditanya. Allah Ta'ala Rabbur Rahman Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yasin yang baru saja kita baca bersama-sama. Mungkin itu ayat belum dapat tempat di hati kita, saudara, tapi itu ayat mengingetin dan nganterin kita jadi orang yang sadar. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saudara, manusia ini, saudara, masuk ke dalam kubur disoal. Bahkan saudara, dalam kitab Arba' Rasail Hammah yang dikarang oleh Imam Ahmad Zaid Dahlan, saudara jangan bilang nggak ada dalilnya. Dia bikin tahlilan, orang tua-tua kita dulu, guru-guru kita dulu ngajarin kita bikin tahlilan dari hari 1 sampai ke 7, dari 7 sampai ke 15, dari 15 sampai ke 40, dari 40 sampai sulap terus, saudara. Itu semua ada dalilnya. Karena Nabi SAW Nabi bersabda, setiap mayit yang masuk ke dalam kubur, dari mulai dimasukkan ke dalam kubur sampai hari ke-7, bertubi-tubi malaikat Munkar wa Nakir mempersoalkan dan mempertanyakan semua. Dan ketika itu Nabi memintakan kita untuk mendoakan almarhum, almarhumah. Dan Yasin yang kita baca, saudara, jangan bilang ada dalilnya dibacakan untuk almarhum, almarhumah. Ya, Nabi bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra' rajulan illa ghafarallahu dzanbah. Yasin itu, saudara, jantungnya Quran.
Tidak dibaca oleh seseorang yang membacanya sendiri. Anda membaca di rumah Yasin kata Nabi Muhammad dengan khusyuk, maka yang membacanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Yasin itu diantarkan, dihadiahkan untuk almarhum, almarhumah, maka mereka juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Amin. Saudara, ini manusia tuh masuk ke dalam kubur disoal dari hari 1 sampai ke 7, disoal tuh saudara. Lanjut lagi tuh malaikat mungkar nakir saudara, lanjut soal lagi sampai ke hari 15, terus sampai ke 40 hari saudara. Tuh malaikat tanya saudara, buka kitab Arba' Masail Hammah karangan Imam Ahmad Jalil Ahlan. Hadis muttafaqun alaih wa hadisun hasanun sahih. Jadi saudara masuk ke dalam kubur ini itu urusan berat saudara. Urusan berat saudara. Ingat pada hukum amran aziman, Nabi sampai nangis ucap itu kalimat, sahabat sampai tidak nafsu makan saudara ketika mendengar ini ucapan dari Nabi. Ingat pada hukum amran aziman, urusan yang besok akan menjemput arwahmu, yang akan membangkitkan arwahmu besok di padang mahsyar, urusan yang sangat berat kata Rasulullah, berat sekali kata Rasulullah. Sahabat angkat tangannya, Rasulullah, kalau boleh kami tahu ya Rasulullah, memang seberat apa saat besok kami dipanggil Allah dan dibangkitkan di dalam mahsyar. Kata Nabi SAW sambil menangis, Nabi mengatakan kepada Rasulullah, ketahuilah, innal mauti syakarat, innal mauti syakarat, kata Nabi. Kematian itu sangat sakit kata Rasulullah, sangat pedih, sangat sakit kata Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana ciri daripada rasanya sakaratul maut itu ya Rasulullah? Ditulis dalam kitab Bulughul Maram, ditulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ditulis dalam kitab Arba' Masail Hammah. Dijelaskan Nabi katakan itu waktu manusia masuk ke dalam, waktu manusia dicabut nyawanya saudara. Kata Nabi SAW, itu umpamanya kata Rasulullah paling ringan, paling kecil, paling pelan, paling bagus. Para nabi, para rasul, para aulia, para salihin, para syahidin, orang-orang saleh itu paling ringan, paling ringan. Seperti bola duri besar dimasukkan ke dalam perutmu, kemudian ditarik perlahan dari dalam sampai terus ususmu sampai ke lambungmu. Dan kala Nabi SAW, seperti bola duri itu sudah sampai di lambungmu, perlahan diteruskan, dikeluarkan dari duburmu kata Nabi Muhammad SAW. Buka kitab Arba' Masail Hammah. Itu rasa sakitnya bagi kalangan para nabi, para rasul, para aulia, salihin, syahidin, aminin. Kaifa nahna wa kaifa nahna, bagaimana keadaan kita besok yang hari ini saudara masih durhaka orang tua, yang hari ini saudara masih sering durhaka sama Allah, durhaka sama Rasulullah, banyak tidak peduli. Ini perlu kita catat, kita sadari saudara. Waktu dibangkitkan di akhirat, kata Rasulullah, langsung ditangkap oleh malaikat saudara, dituntun saudara sampai ke atas. Di atas itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di mana di itu tempat mulut kalian dikunci rapat-rapat oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tanganmu kata Rasulullah, yang bicara adalah jari-jarimu kata Rasulullah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, hari di mana mulut dikunci, tangan yang bicara, kaki yang jadi saksi di hadapan Allah atas apa aja yang pernah kita perbuat saudara. Maka saudara, mulai hari ini dengan hikmah daripada almarhum orang tua kita Haji Utsman bin Haji Salim, maka ini semua menjadi tolak ukur, menjadi hikmah di mana kita datangnya bulan Sya'ban ini saudara, semua rahmat Allah turunin buat kita semua kata Nabi Muhammad. Dalam Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan, Nabi SAW katakan ada satu malam yang lebih afdal setelah malam daripada Lailatul Qadar. Malam itu bernama Nisfu Sya'ban. Besok saudara, semua rahmat Allah turun, semua ampunan Allah turun. Siapa yang berhajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dosa saja diampuni oleh Allah, apalagi hajatmu. Siapa yang meminta kepada Allah disembuhkan penyakitnya, disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Illa musyahid, illa musyrik wal musyahid, kecuali orang-orang musyrik, orang-orang musyahid. Dalam kitab lain dijelaskan anak-anak yang durhaka kepada orang tua, istri yang durhaka kepada suami, orang yang membenci sahabat Nabi, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang tidak mau memberi maaf dan meminta maaf. Maka di malam itu, walaupun dia ibadah 10.000 rakaat di malam Nisfu Sya'ban hingga sobek jidatnya keluar darah saudara, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam rahmat. Bahkan kalau boleh jadi saya katakan tadi, bagi saya saudara, al-bagir yang banyak dosanya saudara, mengatakan bahwasanya jadikan malam Nisfu Sya'ban besok malam Nisfu Sya'ban terakhir, Anda punya kesempatan untuk minta kepada Allah derajat, Anda punya kesempatan untuk minta Allah rahmatnya,
Anda punya kesempatan untuk Anda minta diampuni dosanya sama Allah. Bahkan kalau boleh jadi seumur hidup saudara nggak pernah semalaman suntuk Anda bangun ibadah, ini besok malam rasain ibadah di malam hari semalaman. Anda minta kepada Allah, Allah turunkan rahmat. Bahkan kata Nabi SAW, sekurang-kurangnya jangan tinggalkan antara maghrib sampai isya, kalian sholat berjamaah dan beribadah di dalamnya, berdoa. Kalau tidak sampai ke itu, dapatin sholat isya sama sholat subuh berjamaah di malam nisfu Sya'ban, maka juga Allah Ta'ala turunkan rahmat dan ampunannya buat Anda. Ini kesempatan buat kita. Paginya puasa saudara, kita ibadah kepada Allah subhanahu siang bin nahar wa qiyamun bilail, maka turun rahmat, barakat. Ini kesempatan mana-mana ada salah kita sama saudara, sama tetangga, sama orang tua, sama mertua saudara, semuanya kita minta ampun, minta wabil khusus kepada para guru, para ulama, para asatid, para muallim yang ngajarin ilmu kepada kita, minta ampun, minta redha, minta maaf, maka insya Allah rahmat Allah turun buat kita malam nisfu Sya'ban. Dan siapa yang dapetin malam nisfu Sya'ban dengan rahmatnya Allah, maka dia bakal jumpa bulan Ramadan, dapetin malam Lailatul Qadar. Insya amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Minta redha, minta ampun, minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.